Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Sosiologi Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang penegakan hukum Islam di Indonesia, jalur peradilan dan non-peradilan, unifikasi dan pluralitas hukum Islam. Saya Arsyada Rusada, NIM 1120067 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang pertama, Muhris Konjazilah, NIM 1118053, dan yang kedua, Endah Kesumdianing Tias, NIM 1120064, dan yang ketiga, Nasrotun Nafilah, NIM 1120074. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum Islam di Indonesia, jalur peradilan. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan agama. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 macam. Kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni yang pertama, kekuatan meningkat, yang kedua, kekuatan pembuktian, yang ketiga, kekuatan eksekutor. Baik, di sini saya Nasrul Nafila NIM 1120074 akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai penegakan hukum Islam melalui jalur non peradilan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penegakan hukum Islam dapat melalui jalur pengadilan atau litigasi. Nah, penyelesaian hukum Islam melalui litigasi itu bukanlah satu-satunya cara untuk dapat menyelesaikan sengketa bagi orang yang bersengketa. Nah, di sini juga terdapat cara, yaitu dengan melalui non peradilan atau non litigasi. Di antaranya adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dan penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Endah Kesumadianing Tias NIM 1120064 akan memaparkan yang pembahasan selanjutnya tentang penegakan hukum Islam di Indonesia, jalur unifikasi dan pluralitas hukum Islam. Yang pertama, jalur unifikasi. Unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Unifikasi hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang untuk mengisi dan melengkapi hukum nasional yang berasal dari berbagai sumber hukum, di antaranya hukum barat dan hukum Islam. Di bidang unifikasi hukum, bangsa Indonesia pernah mempunyai pengalaman yang sangat mengesankan, yaitu ketika hendak merumuskan Undang-Undang Perkawinan. Dengan alasan unifikasi hukum, pada tahun 1973, pemerintah mengusulkan rancangan Undang-Undang Perkawinan atau RUU Perkawinan, yang bercorak sekuler sehingga mengundang berbagai protes dari umat Islam. Namun dengan jalan damai, melalui rangkaian diskusi intensif dan saling melobi antar fraksi di luar parlemen, akhirnya rancangan undang-undang itu disetujui menjadi Undang-Undang Perkawinan. Unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi sesuatu yang tidak diatur oleh hukum agama atau kepercayaan, sehingga negara berhak mengaturnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zamannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Desila, NIM 1118053. Saya akan sedikit menjelaskan poin selanjutnya, yaitu penegakan hukum Islam di Indonesia, jalur pluralitas hukum Islam. Perkembangan Islam di Indonesia
yang sejak mulai masuk mendapat perhatian dari kalangan masyarakat Indonesia sendiri yang sebelumnya telah menganut berbagai agama dan kepercayaan. Ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap agama Islam ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia, sehingga dapat menerima dan menyebarluaskan ini ke penjuru Indonesia dan dapat menjadi agama mayoritas yang turut menentukan bagi perkembangan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Ajaran Islam pada hakikatnya mencakup berbagai dimensi, baik aspek teologi, ajaran spiritual dan moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum maupun aspek ilmu pengetahuan. Tegasnya bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi budaya sosial kemasyarakatan. Berkenaan dengan dimensi hukum, keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau social control dan sebagai pembentuk masyarakat atau social engineering. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai peranata sosial dan budaya yang tersedia di masyarakat. Peranata-peranata sosial dan budaya tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat majemuk. Kedua, peranata-peranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.